Pertama kita perlu melihat mengapa doktrin ini begitu penting. Ini satu pertanyaan yang saya kira sangat umum ditanyakan. Kalau kita melihat ke dalam sejarah, gereja sudah sebetulnya sekian lama membicarakan mengenai doktrin Tritunggal ini. Dari kira-kira abad ketiga sampai dengan hari ini pun sudah begitu banyak konsili pengakuan iman yang membicarakan mengenai doktrin Tritunggal. Coba kita pikir ya sejenak, gereja itu seringkali memberikan perhatian pada misalnya hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian pada Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, kepada kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Pentakosta, Roh Kudus, dan seterusnya kita memberikan banyak perhatian kepada itu semua. Tapi doktrin Tritunggal yang kita katakan penting itu sebenarnya jarang kita berikan perhatian khusus. Bahkan seringkali di sideline menjadi satu bagian yang terpinggirkan di dalam gereja kita. Meskipun kita mengatakan ini terpenting atau bahkan salah satu yang paling fundamental, tetapi kita seringkali membuatnya menjadi doktrin yang menempati tempat yang agak sideline. Tapi itu tidak seharusnya demikian. Gereja sekian lama memperhatikan hal ini. Konsili membicarakan hal ini. Bahkan tidak hanya di konsili, tapi juga orang-orang yang setelah konsili-konsili tertua, misalnya Nisea tahun 325 itu pun masih berusaha mempertahankan pengajaran tentang doktrin Tritunggal. Ada satu orang bernama Athanasius, dia seorang sebetulnya dikatakan dia terlibat banyak di dalam konsili Nisea, itu kurang tepat. Pada saat itu dia masih sekretaris dari Bishop Alexander, tapi dia kemudian mempertahankan pengajaran mengenai Tritunggal setelah Nisea. Jadi setelah itu Bishop Alexander itu meninggal setelah tahun 325, berapa tahun kemudian Athanasius diangkat menjadi bishop menggantikan gurunya itu, dan dia harus berjuang melawan Arianisme yang mau masuk lagi ke dalam gereja. Jadi doktrin ini sudah memakan perjuangan sekian lama, sudah memberikan satu sumbangsi besar dari banyak orang, bahkan take so many years daripada banyak orang mempertahankan pengajaran itu. And it's still not done. Belum selesai perjuangan itu. Kita masih harus terus mempertahankan doktrin Tritunggal yang sama sampai dengan hari ini. Jadi mengapa kita perlu membicarakannya? Karena doktrin ini seharusnya menempati tempat yang paling fundamental di dalam iman Kristen. Bahkan kita bisa mengatakan tidak ada orang Kristen tanpa doktrin Tritunggal. Ini satu doktrin yang sangat penting.